Assalamualaikum anak hebat. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 6 tema 4 tentang globalisasi untuk proses menyalurkan energi listrik. Baiklah, kita mulai. Di era globalisasi ini, listrik memiliki peran yang sangat penting. Globalisasi sendiri terjadi karena adanya perkembangan teknologi yang dilatar belakangi oleh penemuan listrik oleh Michael Faraday. Kita tahu bahwa teknologi modern yang kita gunakan saat ini menggunakan listrik sebagai sumber energi penggeraknya. Banyak peralatan teknologi modern atau peralatan elektronik yang kita gunakan di rumah kita juga memanfaatkan energi listrik. Sehingga listrik sangat berguna sekali menunjang kehidupan kita saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik dengan memanfaatkan beraneka ragam sumber daya alam, mulai dari air, angin, panas matahari, panas bumi, serta nuklir. Lalu, bagaimana proses penyaluran energi listrik itu dari pusat pembangkit sampai ke rumah penduduk? Mari kita simak. Proses penyaluran energi listrik dimulai dari pusat pembangkit listrik. Pada gambar yang kalian lihat itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Setelah generator menghasilkan listrik, maka selanjutnya transformer atau transformator menaikkan tegangan menjadi 500 kV. kV itu kilovolt ya. Listrik kemudian disalurkan ke sutet. Sutet adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari sutet kemudian listrik disalurkan ke gardu induk. Di gardu induk, transformer menurunkan tegangannya menjadi dari 500 kV menjadi 20 kV. Ini adalah tegangan menengah. Selanjutnya, listrik disalurkan ke gardu distribusi. Di gardu distribusi ini, transformer menurunkan tegangannya menjadi 220 volt. Ini adalah tegangan yang rendah yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Sesuai dengan keperluan alat-alat elektronik di rumah penduduk. Dari gardu distribusi, kemudian listrik disalurkan langsung ke rumah penduduk untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi adalah tahapan proses penyaluran energi listrik, mulai dari pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan ke sutet, setelah itu disalurkan ke gardu induk, disalurkan ke gardu distribusi, baru kemudian masuk ke rumah-rumah penduduk yang bisa digunakan untuk menyalakan alat-alat elektronik. Bisa dipahami untuk proses penyaluran energi listriknya? Oke, kita akan lanjutkan mengenai peran dan fungsi masing-masing saluran. Oke, perhatikan tadi bagian untuk proses distribusi listriknya. Yang pertama adalah pusat pembangkit. Fungsinya adalah menghasilkan energi listrik dalam tegangan yang tinggi. Yang kedua, transformer atau transformator fungsinya adalah mengatur tegangan listrik, bisa menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Yang ketiga adalah sutet. Sutet tadi, kalau kita akan tahu fungsi dari masing-masing saluran ini, kita lihat dia akan menyalurkan bagian sebelumnya ke tahapan berikutnya. Jadi kalau sutet, kita lihat sebelumnya adalah pusat pembangkit disalurkan ke gardu induk. Jadi sutet ini kita lihat dulu, sebelumnya adalah menyalurkan energi listrik dari pusat pembangkit ke tahap berikutnya, berarti ke gardu induk. Paham ya? Dari sutet masuk ke gardu induk. Berikutnya adalah gardu induk. Kita lihat dulu, sebelum gardu induk berarti sutet. Maka gardu induk fungsinya adalah menyalurkan energi listrik dari sutet ke gardu distribusi. Yang terakhir adalah
Gardu distribusi. Gardu distribusi ini fungsinya adalah menyalurkan energi listrik dari gardu induk ke rumah-rumah penduduk untuk digunakan. Jadi, untuk melihat fungsinya, maka kalian harus paham dulu saluran sebelumnya dan saluran setelahnya. Jadi, tinggal menghubungkan sebagai penyalur energi listrik dari saluran sebelumnya ke saluran berikutnya. Oke, bisa dipahami? Proses penyaluran energi listrik dari pusat pembangkit sampai ke rumah penduduk. Listrik sangat bermanfaat bagi kita. Bijaklah menggunakan listrik karena kesediaan listrik yang disediakan oleh PLN jumlahnya juga terbatas. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.